tentunya dan tentunya hari ini kita akan bahas tentang mengelola penggunaan teknologi pada anak pada pakarnya tentunya. Dan hari ini sudah ada Mbak Anissa Prima yang nanti kita akan bergabung, yang Mbak Anissa akan cerita ataupun akan berbagi pengalaman dan juga sharing kepada para parents semuanya tentang bagaimana sih pengelolaan atau mengelola penggunaan teknologi pada anak. Kebetulan Mbak Anissa Prima ini adalah seorang konselor anak dan juga remaja yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, tapi nanti saya akan kasih kesempatan beliau untuk berbagi dan juga bercerita bagaimana tentang pengelolaan atau mengelola penggunaan teknologi pada anak di sore hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat sore. Halo para parents semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Halo, kalau aku lihat di chat nih ya. Halo, selamat sore parents Bunda Ernia, apa kabar? Sore Pak. Hadir di Bondowoso. Wow, selamat sore Bondowoso. Hujan gak nih di sana nih? Kalau saya sekarang nih lagi posisi lagi di Jakarta, lagi nggak terlalu hujan, mendung-mendung tipis gitulah ya. Tapi kalau di daerah lain boleh dong cek-cek di chat nih. Kira-kira para parents dari mana aja yang hari ini hadir, gimana kondisi di daerah para parents semuanya. Semoga selalu sehat tentunya dan kita masih menunggu. Wow, udah sekitar 12. Oke, kita masih menunggu lagi para parents lainnya yang akan segera bergabung tentunya di sore hari ini yang nanti kita akan sama-sama sharing bareng konselor anak dan juga remaja bersama Mbak Anissa Prima, atau saya mungkin akan menyapanya dengan Mbak Prima. Mbak Prima Jaya Jaya Jaya. Mbak Prima nanti akan berbagi pengalaman juga sharing tentang mengelola penggunaan teknologi pada anak, dan tentunya saya ingin menginformasikan atau mengajak para parents semuanya untuk yang belum bergabung nih jadi member Be Well Community untuk bisa join sekarang. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang nantinya tentunya buat para parents semua yang khusus Be Well Community member. Banyak banget kegiatan yang bisa para parents ikuti. Selain webinar ini tentunya akan ada, kemarin tuh saya juga sempat memoderatori IG Live, kemudian kemudian juga akan ada banyak kegiatan-kegiatan BW lainnya tentunya para parents semuanya untuk harus ikuti. Dan juga ada sharing informasi soal wellness, pendidikan dan juga kesehatan, karena pastinya buat para parents semuanya untuk bisa ikut di Be Well community-nya sekarang dan harus join. Dan tentunya teman-teman nanti teman-teman akan disuguhkan scan QR-nya yang nanti untuk bisa teman-teman bisa para parents untuk bisa gabung, atau nanti kita akan munculkan klik linknya untuk bisa bergabung di Be Well Community pada sore hari ini. Kita masih menunggu kehadiran para parents lainnya yang wow udah sekitar 15 orang. Terima kasih para parents yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Ayo dong aku mau cek-cek ombak nih. Tadi Bunda Ernia hadir dari Bondowoso. Saya pengen tahu lagi yang dari mana nih. Ada yang dari luar luar Jakarta selain Bondowoso? Halo, ini Mbak Nita. Hai Mbak Nita. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Senang banget tentunya saya Fajar di sore hari ini bisa bergabung dengan para parents lainnya di acara yang luar biasa. Kita akan sama-sama binar bersama Anissa Prima atau Mbak Prima kalau saya menyebutnya, yang beliau adalah seorang konselor anak dan remaja yang pada sore hari ini tentunya kita akan sama-sama membahas tentang mengelola penggunaan teknologi pada anak, yang mungkin kita harus sama-sama tahu bagaimana kita memahami pengaruh teknologi pada anak dan remaja itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana sih kita bisa menetapkan batasan-batasan dalam hal ini batasan positif yang tentunya untuk kita bisa terapkan untuk anak. Apalagi kan teknologi sekarang sangat gampang banget kita bisa apa namanya kita miliki gitu kan. Kemudian juga bagaimana melibatkan anak nih pada proses pembuatan aturan yang nantinya mungkin tidak bersifat tertekan dan lain-lainnya, dan juga pastinya mengganti waktu layar dengan aktivitas online yang bermakna. Tentunya ini ada peran para parents juga nih yang harusnya tidak satu arah tapi dua arah gitu parents, dan juga pastinya
bagaimana sih mengelola konflik yang timbul akibat yang mungkin aturan-aturan yang kita telah buat terkait teknologinya, kemudian juga bagaimana membangun keterampilan digital yang aman dan juga tentunya bisa bertanggung jawab untuk si anak juga, dan pastinya juga ketika kita ada batasan yang tidak cukup, kapan sih harus mencari bantuan seperti apa profesional dan lainnya, tentunya nanti akan dibahas langsung secara detail bersama Mbak Anissa Prima. Tentunya beliau adalah seorang konselor anak dan remaja yang kita akan bahas tentang bagaimana mengelola penggunaan teknologi pada anak di sore hari ini. Ayo, ayo, sudah berapa banyak? Oh, sudah 17 orang. Kita masih menunggu lagi yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa nih? Hai, ada Mbak Farah. Halo, selamat sore Mbak Farah. Ada Mbak Elta. Halo. Kemudian ada Mbak Garisha. Kemudian ada Mas Agustri. Halo, Mas Agus. Kemudian ada Mbak Riri. Halo, Mbak Fauzia. Ada ini Mbak Luis. Halo, ada Mbak Citra, ada Mbak Nala. Halo semuanya, selamat sore. Thank you yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya kita akan banyak bahas di sore hari ini. Halo semua, halo Mbak Riri. Pasti lagi di jalan ya. Iya. Tentunya saya Fajar senang banget bisa berada di tengah para parents semuanya untuk sama-sama kita binar bersama Be Well Indonesia. Dan tentunya saya ingin mengingatkan atau mengajak para parents semuanya yang belum bergabung jadi member Be Well Community untuk bisa segera join, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan seru yang pastinya untuk para Be Well Community members. Nah, nanti kita akan juga munculkan scan QR code-nya untuk bagaimana caranya para peres untuk bisa bergabung, atau nanti kita akan share juga linknya untuk bisa bergabung di Be Well Community. Dan pastinya juga udah nambah lagi ya. Oh, udah banyak sekali yang bergabung di sore hari. Thank you. Kita mungkin masih sekitar menunggu kurang kurang lebih 5 menit lagi untuk segera memulai. Tentunya di sore hari ini. Oh, oke. Oke, saya ingin mengundang dulu Mbak Prima. Mbak Prima, mana nih Mbak Prima nih? Mbak Prima sudah bergabung sama kita di sore hari ini. Halo. Hai, halo, apa kabar Mbak Prima? Waalaikumsalam. Baik, Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau ngelihat dari auranya di sini lagi happy banget kayaknya. Oh ya, Alhamdulillah. Karena bisa Tentunya, ini ya. Udah lama kenapa? nggak sharing-sharing gini, jadi lumayan excited. Luar biasa. Thank you banget sebelumnya Mbak Halo. Prima udah berkenan meluangkan waktunya di sore hari ini untuk para parent semuanya, yang tadi aku sempat sounding di awal bahwa pentingnya kita bagaimana mengelola penggunaan teknologi pada anak gitu kan. Yang pastinya juga Mbak sebagai konselor anak dan remaja mungkin bisa memberikan pandangan, ataupun bisa bagaimana sih kita sebagai parents memahami pengaruh teknologi, kemudian juga seperti aku bilang di awal bahwa gimana sih kita bisa saling kooperatif, dan juga batasan-batasan apa untuk teknologinya, kemudian bagaimana melibatkan anaknya dalam proses pembuatan aturan. Nah, ini tentunya nanti Mbak Prima akan membahas secara detail di sore hari ini. Dan sepertinya Mbak Mbak Prima akan ada sedikit presentasi nih kayaknya ini. Kalau aku lihat Ya, spill-spillnya tuh pasti udah nyiapin presentasi ya loh di sore hari ini ya. ya dikit ya, nggak usah banyak-banyak karena kan kita tahu sendiri ini kan sekarang kan zamannya teknologi ya, apa-apa Ya. serba instan, serba cepat. Hmm. Tapi kita tetap Hmm. pengen, walaupun Hmm. serba cepat, serba instan, tetap ada muatannya, tetap ada Ya. informasi yang dibutuhkan buat parents-parents, Yes. teman-teman semua, maupun mungkin Oke. ada di sini teman-teman yang mungkin baru mau menikah atau mau Oke. berpasangan, jadi punya bekal duluan nih sebelum nanti berumah tangga atau bahkan baru mau Ya. punya anak seperti itu. Jadi Betul, betul. kita bekali diri kita dulu gitu. Atau Oke. buat parents-parents yang bakal ini ya, kayaknya kesusahan nih anaknya bentar Hmm. lagi Hmm. mau masuk TKB, playgroup atau yang lain-lain Betul, gitu. betul, Nah, betul, 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 betul. biasanya kan seru tuh ya, pasti ada Hmm. aja huru haranya tantangannya tersendiri. Betul, betul. Di setiap tingkatan tuh pasti ada aja tuh ya apa namanya keseruan-keseruannya lah, kita kita bilang begitu ya Mbak ya. Iya.
Jadi Oke, mari eh, kita membekali diri dan betul. dinikmati. Betul, 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 betul. Tanpa panjang lebar, mungkin saya memberikan kesempatan langsung nih kepada Mbak Prima untuk mungkin bisa sharing di sore hari ini. Silakan Mbak Prima. Oke, sebelumnya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, perkenalkan saya Anissa Prima. Ya, saya saat ini merupakan ini ya berpraktek sebagai konselor di salah satu Pemprov di DKI Jakarta. Jadi memang sebagai salah satu syarat kelulusan saya memang berpraktek menghadapi anak-anak hingga remaja seperti itu. Dan memang kalau dalam kesehariannya saya memang belum berumah tangga, tapi tiba-tiba saya bertanggung jawab atas berpuluh-puluh anak, sehingga benar-benar menantang banget nih modelannya. Nah, kalau aku mau tahu dulu nih sebelumnya parents-parents di sini, kawan-kawan di sini, kira-kira ada yang punya anak umur berapa aja sih? Aku pengen tahu dulu deh. Nah, ayo silakan mungkin di chat aja kali ya, di chat gitu ya. Lihat aja, oh 3,5 tahun, aduh Ada tiga SD setengah tahun Mbak, ya. 5 dan 7. 5 Baik, dan 7, aduh keren sekali ini, aduh keren 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 ini mantap bunda-bunda ya. bunda-bunda parents semua nih weh. Terus ini ini ya sangat keluarga berencana sekali ya, anaknya tadi saya lihat maksimal 2 ini, ada yang Ah, punya ini yang ada 3 Mbak, delapan oh lima ada yang satu. 3 weh, oh oke, yang Delapan masih lima single satu. Ini kayak tos kita. formasi ya. Yang masih single tos kita. Oke, nggak apa-apa. Nah, buat yang boleh dong yang belum menikah harus banget menyimak, karena kan buat kita sendiri bahkan kayak mungkin nanti sebagai pengingat ya, dan bekal di hari apa namanya ketika saatnya tiba nanti cie kan, punya misalkan tiba-tiba kenalan dengan orang baru, akan berpasangan berelasi dengan baru, Anda bisa pamer nih, kamu punya kemampuan apa? Saya sudah mempunyai kemampuan parenting tentang bagaimana berteknologi untuk anak gitu. Kan keren tuh ya. Nah, apalagi buat bunda-bunda dan parents-parents semua. Oke, sambil nunggu ini uh, sebuah teknologi ini muncul, presentasi ini nggak apa-apa ya. Terus kira-kira pengen tahu apa lagi sih tentang eh, penggunaan teknologi pada anak tuh kayaknya emang menantang banget ya, apalagi kan sekarang kan udah zamannya AI, gadget. Sekarang ada beberapa anak-anak juga berprestasi juga lewat teknologi. Tapi heran gak sih kok bisa-bisanya itu anak baru belum SD bahkan sudah ada yang eh, jago gitu teknologi kayak Ken kalkulus gitu, kaget nggak itu bunda dan parents-parents semua? Oh, saya sih kaget ya, kok bisa-bisa ya. Mungkin selain ada faktor-faktor lain ya, seperti memang talent dan juga hal-hal lainnya juga seperti itu. Oke, maaf ya, sebentar. Hmm. Oke, mari kita mulai. Udah bisa kelihatan ya, parents-parents semua. Nah, iya. Jadi memang tantangan kita di masa setelah COVID apalagi adalah gimana sih kita mengelola penggunaan teknologi pada anak-anak kita, pada remaja-remaja kita, atau bahkan mungkin saudara kita yang masih masih kecil gitu ya. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum menikah gitu, gimana sih kita cara mengelola penggunaan dengan baik, sedangkan teknologi itu makin berjalan cepat. Ada lagi gadgetnya baru, ada lagi tontonannya baru. Apalagi eranya sosial media sekarang. Haduh, emang bikin agak ketar-ketir ya. Jangan khawatir. Gimana? Kalau misalkan saya yang terakhir tahu itu anak-anak TKB, TKSD itu malah sekarang semenjak COVID memang ini ya banyak gitu ya kegiatannya malah tergantikan dengan eh, jarak jauh gitu kan, jadi daring gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang COVID-nya sudah selesai, harus luring, anaknya nggak mau lepas dari gadget gitu kan. Atau anaknya, aduh, jadi kecanduan, jadi cari alasan, ngomongnya belajar, sebenarnya main game. Ya nggak sih? Ada banyak yang kayak gitu, parents-parents. Nah, itu tuh emang menantang. Saya sendiri waktu berpraktek juga gitu. Bayangin berpuluh-puluh itu saya mesti ngeliatin ini beneran belajar apa sebenarnya cuman ya apa namanya akal-akalan aja nih. Nah, tuh. Gimana tuh? Seru ya. Oke, kita mulai dengan
emang ada apa sih? Dan ternyata pengguna gadget anak-anak dan remaja di Indonesia itu lebih dari 90%. Hitungannya adalah terakhir dari WHO di seluruh dunia itu 90% itu tuh pengguna gadget itu rata-rata adalah anak-anak. Sangat meningkat berkali-kali lipat terutama setelah COVID-19 ya. Dan data dari Kominfo sendiri di Indonesia, pengguna medsos itu yang terdiri dari anak-anak dengan usia yang sama itu 65,34%. Banyak kan? Jadi ini kalau dibilang kita mau melarang atau ini dibilang sebuah jangan-jangan ini virus lagi nih, aduh gawat nih. Enggak ya. Ini sudah menjadi sebuah kultur atau fenomena baru yang kita sendiri sebagai parents harus bisa siap, harus bisa mengelola penggunaan teknologi pada anak dan remaja, ya kan? Nah, kita santai dulu, main quiz dulu ya. Iya, oke. Oke, main quiz. Quiz apa nih, Mbak? Mana nih? Oh, oh, kok nggak mau dia? Ah, kok nggak mau next dia? Tunggu, tunggu. Kayaknya Oke, harus bawa. Nah, manual sekarang. dia. Iya, Oke, betul. Nah, main mitos dan fakta, ayo. wow, mitos dan fakta. Ya, seru nih. Kira-kira apakah anak bisa mengembangkan kemampuan menggunakan gadget sejak dini? Ayo, ayo tebak-tebakan di ini ya, di ruang chat. Bisa, bisa. Oke. Udah bilang fakta. Terus, oke, pada banyak bilang yang bisa. Bisa nggak ya Dapat. sebenarnya? Nah, ada lagi tuh Mbak yang belum dapat. Ada lagi. Penggunaan gadget atau gawai canggih sejak usia dini bisa meningkatkan kecerdasan EQ anak. EQ itu emotional quotient ya. Jadi emotional quotient itu kemampuan untuk mengelola emosi. Gitu. Ayo, mitos apa fakta? Mitos atau fakta? Kalau anak zaman sekarang boleh real atau fake gitu kan? Aduh, ketahuan deh ini Gen Z ini saya. Ini moms-moms milenial jangan mau kalah karena Gen Alpha ini semakin antik ya bahasa-bahasa ya kan ada apa aja tuh ya begitulah ya. Oke lanjut. Durasi menggunakan gadget pada anak balita tidak akan berpengaruh terhadap hidup anak. Ayo, berpengaruh. Jadi mitos apa fakta? Kalau nggak berpengaruh, mitos apa fakta? Ayo, ayo. Fakta, mitos, fakta, mitos. Ya, nanti oke lanjut ya. Waduh, seru deh. Mitos. Oke. Makin seru nih Mbak ya, Banyak makin yang seru ya. mitos nih, banyak yang mitos. Seru ya. Oke. Gadget dapat digunakan sebagai strategi menjadikan anak yang penurut. Mantap nih. Sebuah strategi. Maksudnya ada lagi nih. Jadi misalkan anaknya ini nih, minta mainan, tapi bapak ibunya duitnya mepet nih. Udahlah, Fakta nggak udah, sih? Kata-kata. nggak usah, udah kasih handphone aja ya. Ini ada game nih, ada game nih. Ada YouTube, gitu. Ada Cocomelon atau apa lagi tuh. Yang baru tuh sekarang apa sih? Eh des apa gitu kan. Iya, Eh, ya, boleh nggak? Nanti anaknya nurut. Mitos apa fakta, parents? ayo silakan Ayo. boleh di chat ya Mbak ya. Iya. Nah, terus gadget teknologi tinggi yang digunakan anak dapat menjadi pengganti babysitter atau pengasuh. Ya, loh. Mitos. Ada yang pada ngomong mitos. Oke. Semakin canggih alat gadget akan membuat perkembangan sosial anak menurun dan pasif. Ayo. Semakin canggih alat gadget, nggak ada pilihannya bisa jadi, parents. Dikira lagi main quiz gitu. Bisa Bukan jadi itu gitu ya. lagi ini. Bukan itu lagi. Kan itu lagi ya. Oke, ini nanti mitos atau faktanya jawabannya akan ada di akhir acara ya, dan bisa berubah sesuai pemahaman parents-parents semua nih. Nggak, bercanda. Nggak, ada sakleknya kok. Oke, kita lanjut dulu ya. Eh, kita ngilmu dulu. Oke. Udah ada jawabannya. Dibahas apa? Lanjut aja nih, parents.
Kita lanjut ini dulu ya. Jadi kalau untuk ini ya, anak bisa mengembangkan kemampuan menggunakan gadget sejak usia dini. Fakta, benar. Dan itu harus dengan pengawasan parents-parents semua. Harus didampingi. Apalagi untuk umur kurang dari 2 tahun. Seperti itu. Lalu, penggunaan gadget gawai canggih sejak usia dini bisa meningkatkan kecerdasan EQ anak. Mitos ya, karena kebanyakan dari penelitian, eh, penggunaan gadget yang lebih dari 3 jam membuat seorang anak cenderung pasif dan menurunkan interaksi sosialnya. Sehingga kemampuan untuk menerima dan mengekspresikan emosi juga jadi lebih berkurang. Gitu. Jadi dia mitos. Oke. Okay? Untuk yang bisa meningkatkan kecerdasan EQ. Mitos ya. Oke, durasi menggunakan gadget anak balita tidak akan berpengaruh terhadap hidup anak. Aduh, ini jelas mitos ya. Oke. Terus gadget dapat digunakan sebagai strategi menjadikan anak penurut. Sangat amat mitos. Ya, itu namanya curang ya. Itu namanya bukan berstrategi dengan baik. Sama aja seperti ini ya, eh, nepotisme, tidak baik. Jangan kita harus mengurangi kebiasaan negatif dari kecil. Jadi jangan mentang-mentang kita kesulitan kita uh, berstrategi kepada anak, kita curangin anak. Jangan ya. Okay. Gadget teknologi tinggi yang digunakan anak dapat menjadi pengganti babysitter pengasuh. Itu sangat mitos. Oke. Okay. Sepintar-pintarnya gadget, secanggih-canggihnya artificial intelligence atau AI, peran orang tua harus tetap ada. Itu menjadi basic untuk mental dan perkembangan tumbuh kembangnya di kemudian hari. Itu juga ngaruh nanti ke kecerdasan IQ juga, intelijensi juga. Okay? Jadi semakin canggih alat gadget akan membuat perkembangan sosial anak menurun dan pasif. Fakta. Ya itu tadi ya, karena semakin canggihnya gadget, tanpa dibarengin dengan bimbingan orang tua atau pantauan orang tua, itu semua akan menjadi percuma. Dan ada beberapa hal yang memang orang tua itu terbatas ya karena mungkin juga bekerja dan karena mungkin juga waktunya kurang sehingga anak karena serba instan yang namanya gadget canggih apa ya anak itu kan bereksperimen ya jadi sehingga mencet-mencet itu juga menjadi sebuah tantangan yang ujung-ujungnya oh jadi begini oh jadi begini jadi untuk sebab akibatnya loss hilang. Nah, itu. Jadi membuat perkembangan sosial, terutama moralnya, jadi ambigu seperti itu. Nah, kok bisa sih saya bilang semua ini fakta, mitos. Ini dia. Nah, jadi memang ada uh, manfaat dan risikonya ya. Jadi kalau memang teknologi itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Apalagi kalau buat ibu rumah tangga ya kan sekarang ada yang ini ya di rumah itu ada alat yang menyapu dan mengepel sekaligus. Jadi kita nggak usah capek-capek jongkok-jongkok atau berguling-guling untuk membersihkan rumah. Nah itu kan mantap ya. Nah sekali sedot semua bersih rumah ya kan. Terus memasak. Nah itu memang bagus. Nah kalau untuk anak-anak itu kan ada pembelajaran yang dari jarak jauh untuk pengenalan bentuk, angka, huruf, dan itu memang bermanfaat. Jadi memang meningkatkan motorik halus dan gadget itu tidak selalu selamanya berbentuk kecanggihan ini ya, apa namanya, visual, video maupun auditori yang digabungkan menjadi satu maupun video pendek ya. Gadget itu atau gawai itu bisa menjadi apa ya? Salah satu aja berproses, terutama untuk anak-anak 0 sampai 3 tahun. 100 hari pertama merupakan apa ya? Tahap perkembangan yang sangat-sangat ini ya penting kan ya. Karena kan semua neuron-neuron itu berkembang, terus eksplorasi dimulai dan juga uh, intelijensi itu juga awalnya dari 3 tahun pertama dari stimulus-stimulus. Jadi kalau gadget digunakan dengan baik, bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan motorik halus, terus juga meningkatkan keawasan, kepekaan penglihatan, terus juga meningkatkan rentang
perhatian, terus juga meningkatkan kreativitas, ya kan? Bisa meningkatkan juga uh, kemampuan berkomunikasi jika di dalam orang tua atau parents-parents semua itu mendampingi dengan baik. Oke, terus juga tentu saja jadinya bisa memberikan informasi yang bermanfaat secara menyeluruh dan luas. Seperti itu. Dan intinya, terutama untuk anak-anak yang baru masuk sekolah atau bahkan untuk remaja-remaja yang zaman sekarang ini, jadi pendidikan interaktif, ya kan? Sekarang kalau mau les, kalau misalkan anaknya mudah capek atau orang tua mungkin terbatas ya, mungkin kayak untuk PP, untuk kelas itu sekarang bisa online. Nah, itu kan mendukung pembelajaran interaktif juga. Nah, sekarang kita mau lihat emang risikonya apa kalau kebanyakan penggunaan gadget. Kita mesti tahu dulu, itu penggunaan gadget yang berisiko itu untuk hiburan atau untuk apa gitu kan. Kalau kebanyakan tentu aja pasti dari fisik maupun mental itu juga akan kena. Contohnya kalau dari fisik, keseringan menatap yang namanya gadget, terutama handphone, televisi, laptop, terus juga apalagi PC, gaming PC, itu kan apalagi ada layarnya banyak ya. Kalau kayak gaming PC gitu, itu bisa membuat yang namanya sakit kepala, sakit leher, terus jadi mata kering, ya kan? Terus juga jadinya kita kalau kebanyakan di depan gadget, terutama yang lebih dari 2 jam, itu ada kendala dalam aktivitas fisik. Jadi kita lebih pasif. Otomatis kalau kita lebih pasif, jarang bergerak. Jarang bergerak artinya tidak ada pembakaran kalori, jadinya obesitas. Ya, jadi hati-hati tuh yang suka Netflix and chill, apalagi sambil makan. Aduh, duh, duh. Oke, dikurang-kurangin ya. Oke, terus juga terutama kalau untuk anak-anak itu adalah kesulitan belajar. Terus, dan lagi-lagi tantangannya adalah karena informasi banyak masuk, ada beberapa konten yang tidak tersaring dengan baik. Yang kayak iklan-iklan tiba-tiba judi online, atau tiba-tiba iklan dengan gambar yang tidak pantas, tidak senonoh, seperti itu. Dan satu lagi, interaksi sosial jadi berkurang, jadinya kita lebih apa males dan individualistis. Terus nanti meromantisasi, saya kan introvert. Aduh, enggak ya. Saya kan introvert. Enggak. Jangan nyalahin orang introvert. Orang introvert banyak yang berhasil, orang introvert banyak yang jadi kaya. Karena apa? Mau bergerak, mau berusaha, tidak di depan gadget aja. Gitu. Oke? Paham ya, parents-parents semua sampai sini ya? Gimana? Kenapa lu anak introvert? Saya juga introvert, tenang, saya belain. Oke, parents. Nah, jadi kayak kalau kita sekarang udah tahu manfaat dan resikonya, terus ini ya, hmm, kita harus bisa yang namanya sekarang, emang batasannya seberapa sih gitu. Batasannya adalah sekarang tujuannya apa dulu? Apakah untuk edukasi, hiburan, mencari informasi, atau bekerja? Atau bahkan untuk kalau untuk anak, jangan-jangan bisa menemukan talent atau bakat. Nah, itu yang mesti dicari tahu. Kita set dulu untuk batasan penggunaan teknologi itu tujuannya apa. Terus, haruskah kita membatasi atau melarang? Gitu. Yang kedua adalah itu, kita sebagai parents juga harus bisa tahu nih, tahu kebutuhan anak kita apa. Taunya dari mana? Dari pertama yang paling gampang, umur anak kita berapa? Perlunya apa? Emangnya kalau umur 0 sampai 3 tahun, atau nggak usah deh kebanyakan, 0 sampai 2 tahun itu yang dibutuhkan apa sih? Gitu. Kalau misalkan masih 24 bulan, berarti habis lulus ASI 6 bulan adalah empasi, ya kan? Sampai nanti umur 24 bulan. Itu tuh anak harus apa sih? Mengenal yang namanya rasa, mengenal yang namanya tekstur, mengenal yang namanya mungkin orang terdekat dahulu, seperti itu. Jadi, mungkin kalau untuk
batasan penggunaan gadget, kita tidak usah sampai kita harus beli alat yang bagus untuk menstimulasi anak kita. Nggak usah ya, parents. Kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan. Nggak usah beli-beli dulu, nggak usah. Jadi yang penting adalah kalau memanfaatkan apapun yang di lingkungan, misalkan yang ada di rumah, misalkan yang ada di mungkin rumah eyangnya dan lain-lain, yang perlu dipikirkan adalah keselamatannya, safety-nya. Jauhkan dari benda-benda tajam, jauhkan dari api, atau jauhkan dari hal-hal yang tiba-tiba berat gitu kan, tiba-tiba bikin kesandung anak seperti itu. Oke. Nah, tanda-tanda overuse teknologi. Ini kita yang berlebihan dulu ya, karena ada tahapannya sebelum orang menjadi kecanduan atau anak-anak menjadi kecanduan. Biasanya adalah kalau sudah kelebihan menggunakan gadget, itu akan ada tanda-tanda seperti kesulitan. Kita nggak mau. Sama seperti kita orang dewasa yang sudah pernah punya kontrol diri, kita yang sudah merasakan yang tidak ada gadget dan tiba-tiba ada gadget dan kita belajar otomatis, habis itu kita akhirnya memanfaatkan gadget, kita kan sudah punya kontrol. Kalau sampai bisa kesulitan berhenti menggunakan gadget tanpa ada kontrol sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu wajib diwaspadai. Terus biasanya adalah kesulitan tidur. Kayak apa ya? Ada perasaan untuk sensasi lagi gitu. Sensasi lagi. Aduh, apalagi main gadget atau main sosial media deh, Instagram. Aduh, scroll tuh sampai mentok. Sampai TikTok itu juga scroll sampai mentok gitu. Terus juga menurunnya perkembangan tumbuh kembang kalau buat anak-anak itu, dan prestasi belajarnya terlihat menurun. Jadi misalkan anak-anak yang TKB atau TK mau masuk SD, tadinya dia sudah bisa tuh berhitung sampai ratusan. Tapi karena udah kebanyakan gadget, karena dia main game yang misalkan ketagihan main game Cooking Mama atau apa gitu. Jadi kehilangan, apa ya habis puluhan gitu. Jadi milestone-nya atau tahapan yang sudah pernah dicapai jadi mundur. Otomatis kalau seperti itu awalnya dari kesulitan berkonsentrasi. Dan biasanya kalau sudah seperti itu adalah perubahan suasana hati atau jadi perubahan emosional. Jadi sering marah-marah, terus ngambek gak jelas, seperti itu. Biasanya kalau untuk anak-anak itu sangat terlihat jelas dari perubahan emosionalnya. Seperti itu. Oke, menerapkan batasan positif untuk di rumah. Oke deh. Kalau menerapkan batasan positif untuk di rumah adalah parents-parents semua nggak usah jauh-jauh untuk mikir yang terlalu besar. Gini, parents semua adalah lingkup pertama dari anak-anak yang Anda punya. Jadi, untuk pertama adalah terapkan pada diri parents-parents sendiri dulu. Jadi kalau misalkan mau anak kita nggak mau main gadget terlalu lama, kita sebagai parents juga harus mencontohkan. Kita harus menjadi role model yang baik. Seperti itu. Jadi misalkan parents kalau misalkan memang bekerjanya di misalkan seperti konten kreator atau misalkan memang harus menghadap laptop dan lain-lain, ada jam-jam tertentu dan bikin perjanjian pada anak itu untuk saat ini saatnya mama bekerja, makanya menggunakan gadget. Setelah bekerja, mama tidak menggunakan gadget. Dan itu harus dipatuhi, ditepati. Agar apa? Agar anak mencontoh dengan baik role model yang ada dari parents-parents semua. Seperti itu. Terus juga untuk anak-anak, memang karena belum punya inisiatif sendiri, ya parents sendiri yang memperkenalkan. Jadi ini kalau yang namanya gadget itu memang bermanfaat untuk ini. Misalkan diperkenalkan manfaatnya apa.
Tapi juga harus diperkenalkan juga risikonya. Seperti itu. Kamu kalau kebanyakan main gadget, jadi apa tadi yang saya contohkan adalah jadi pasif, tidak mau bergerak. Kalau tidak mau bergerak, pasif, jadinya pertumbuhan fisiknya jadi berkurang gitu. Jadinya bisa obesitas. Dicontohkannya seperti itu. Jadi ada dicontohkan pelan-pelan dulu, perjanjian dulu ya dengan apa anak-anak parent semua seperti itu. Terus juga ada kalau sudah memang sudah terpapar dengan gadget, anak-anak parent semua tidak apa-apa. Memang kalau sudah terlanjur, apalagi udah dari kecil diperkenalkan adalah saatnya memperkenalkan bahwa beberapa barang atau beberapa gadget dan teknologi itu harus diterapkan sesuai fungsinya. Nggak apa-apa, memang tidak instan, wajar gitu, parents-parents semua. Jadi memang mau tidak mau parents harus membuat perjanjian. Jadi bisa dengan pertama adalah yaitu pertama balik lagi ke parents duluan yang mencontohkan ya. Jadi kalau misalkan diadakan juga nih apa namanya pasangan parents semua itu harus satu visi dan misi dulu seperti itu ya. Oke. Terus juga melibatkan anak dalam proses pembuatan aturan. Jadi kalau misalkan anak-anak parents semua kan ini ya, pasti kalau umurnya sudah di atas 3 tahun kan pasti lagi cerewet-cerewetnya, lagi kayak mempertanyakan, emang kenapa sih kok nggak boleh lama-lama, emang kenapa sih itu, dan itu wajar. Difasilitasi aja perasaan ketidaksukaannya, tapi abis itu diberikan penjelasan. Efeknya begini, efeknya begitu. Kamu mau diberikan pilihan atas perilakunya yang akan dilakukan seperti itu. Ya, terus juga dalam membuat aturan juga harus ini ya, harus kalau misalkan untuk anak umur 3 sampai 5 tahun itu kan mereka itu pemikirannya masih abstrak, masih kayak di awang-awang gitu, dan untuk siklus lupanya tinggi karena memang belum terbiasa, orang baru mulai ya kan, nggak apa-apa ditulis aja di hitam di atas putih gitu kan, ditulis gitu kan, hitung-hitung sekalian belajar nulis, megang gitu kan, menstimulus motorik halus gitu kan, nggak apa-apa. Jadi parents bisa nulis gitu kan, atau di print gitu kan di komputer, pakai gadget boleh hari apa, jam berapa, boleh dalam 1 jam gitu. Atau boleh di list gadget-gadget apa aja, alat-alat pembelajaran apa aja yang boleh dipakai sama anak. Yang coba yang contohnya yang paling pertama adalah yang aman dulu. Yang terus kedua adalah yang berguna. Yang ketiga adalah yang memang disukain anak. Seperti itu. Ya kalau nggak suka ngapain ya gitu. Seperti itu. Jadi anak juga harus dilibatkan. Jangan kita sebagai orang tua juga jadi ketakutan sendiri atau cemas sendiri dan di ujung-ujung jadi egois. Jangan ya, anak juga apa namanya belajar menjadi manusia, jadinya juga harus diajak diskusi dari kecil sehingga bisa menerapkan atau memberikan bisa memutuskan pilihan hidupnya dari kecil ke depannya. Jadi udah belajar mandiri lah ya, hitung-hitung seperti itu. Oke. Nah, terus abis itu mengganti waktu layar, tatapan layar dengan aktivitas offline yang bermakna. Jadi kalau untuk mengganti durasi layar yang berkepanjangan, kadang-kadang kan kalau misalkan gadget sekarang itu kan ada kadang peringatan sudah menatap layar lebih dari 2 jam, 3 jam. Sekarang kan sudah ada ininya ya, alarmnya ya. Nah itu nggak apa-apa, di checklist aja, dicatat aja, tapi diganti dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menstimulus perkembangan, atau kegiatan-kegiatan bermanfaat lain yang seperti meningkatkan atau menemukan hobi baru.
Apalagi untuk anak-anak yang apa ya, pra-remaja, anak-anak dan pra-remaja, untuk menemukan bakat dan talent untuk seorang anak itu sangat penting untuk apa ya, bekal di dewasanya nanti, sehingga nanti sekiranya selain pendidikan dia juga punya soft skill lain seperti itu. Entah nanti misalkan kalau anaknya suka tekstur, rasa dan lain-lain, mungkin ternyata bakat anaknya masak gitu, atau ternyata bakat anaknya ternyata apa ya, karena suka meremas-remas bahan-bahan yang unik-unik atau berpasir atau berbagai tekstur, ternyata dia jago baking gitu loh. Jadi memang tugas orang tua itu untuk mengeksplor terus ya kemampuan anaknya. Siapa tahu ternyata dengan kita menguasai atau bisa mengelola gadget dari anak-anak kita, malah menemukan talent anak kita yang lain yang ternyata bisa membuat anak-anak parents-parents semua berprestasi seperti itu. Kan sayang ya kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan mengganti waktu tatap durasi di gadget dengan baik. Kan sayang banget gitu. Nah, terus gimana sih cara mengelola konflik yang timbul akibat aturan teknologi? Nah, ini nih seru ya. Seperti yang sudah saya ini ya, ungkapkan tantangan-tantangan di awal tadi. Ya, gimana nih parents-parents semua? Eh ya kan? Kalau misalkan dilarang main gadget terus malah tantrum, nah itu tuh seru tuh. Jadi memang kalau anak tantrum itu adalah suatu hal yang wajar karena dia mengekspresikan ketidaksukaannya, ketidaknyamanannya, ya kan. Yang jadi PR adalah ketika tantrumnya di tempat umum atau teriak-teriak bikin tetangga jadi ngomongin. Kayak sepertinya kita nggak bisa mendidik anak gitu kan. Jadi memang kalau untuk mengelola konflik adalah pertama, parents-parents semua harus kenal dulu anak-anaknya itu tidak nyaman dalam hal apa ketika dilarang. Ketika dilarangnya kah? Atau sebenarnya ya dia nggak main gadget nggak apa-apa, cuman cari perhatian aja gitu. Itu yang harus parents tahu dulu ya, kenali anaknya dulu. Jadi kalau misalkan memang terbiasa karena, aduh, bunda sibuk nih, udah main aja, ini ada handphone. Atau kayak ayah capek nih, jangan ngajak main kuda-kudaan dulu gitu. Udah deh nih nonton TV aja. Nah, itu kebiasaan yang harus diubah. Memang kalau konflik itu tidak ada yang instan langsung bisa selesai. Memangnya zaman dulu yang belum ada akses informasi parenting, langsung anaknya dihukum gitu kan. Aduh, kasihan banget ya kan. Kalau uh, saya yakin kalau untuk parents-parents yang apalagi sudah sering ya ikut webinar di Well, kayaknya nggak akan tega sih main hukum ya. Jadi kalau untuk mengelola konflik adalah yang pertama adalah terima dulu ekspresi ketidaksukaan anak-anak parents semua. Nanti baru disendirikan. Disendirikan itu bisa dibedakan ruangannya agar dia berpikir, ataupun disuruh misalkan biarkan dia dengan selesai dengan tantrumnya seperti itu. Oke, membangun keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab. Jadi ini kalau biasanya akan sering didapatkan dari orang tua yang anaknya sudah anak-anak dan menuju pra-remaja. Jadi anak-anak yang sudah menuju pra-remaja ini kan memang biasanya sudah mempunyai keterampilan dasar untuk gadget ya, apalagi handphone, terus juga Google Meet, terus untuk mengisi presensi di sekolah, apalagi kan kalau yang di sekolah-sekolah seperti itu ya. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah sering berinteraksi dengan gadget, itu yang harus diajarkan yang pertama adalah safety-nya dulu.
Safety-nya dulu adalah apakah di daerah sekitar gadgetnya itu ada barang-barang berbahaya atau kayak ada yang basah. Kan gawat tuh ya, nggak oke banget ketika nggak lihat ke sekeliling. Kita ajarkan pada anak kita untuk pertama adalah keselamatan diri dulu, mau menggunakan gadget apapun. Seperti kalau menggunakan gadget tidak dalam keadaan tiduran, terus atau menonton televisi atau menghadap laptop tidak dengan eh, tatapan yang lebih dari 30 cm terhadap layar. Itu. Yang pertama adalah keselamatan fisik dulu. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi yang namanya ya penyakit mata juga untuk mengurangi yang namanya eh, ini ya penyakit fisik dulu lah seperti itu. Itu keterampilan pertama. Dan yang kedua adalah keterampilan untuk moral ya, moral anak-anak. Yang namanya ketikan di internet, apalagi di sosial media itu sama aja ketikan verbal dan non verbal itu kan jadi ketikan verbal yang jadi di non verbal kan itu sama saja dengan perkataan jadi memang harus diajarkan untuk kepada anak-anak dan para remaja bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah keluar dari yang namanya otak kita apalagi berinteraksi dengan teman-teman orang tua dan lain-lain dan itu juga harus diajarkan bahwa setiap perkataan yang negatif yang keluar dari mulut itu harus dipertanggungjawabkan minimal terhadap diri sendiri seperti itu ya kayaknya kalau ini daripada untuk umur-umur anak-anak dan pra remaja itu juga tidak boleh bukannya tidak boleh ya akan terlalu menantang kalau diberikan tuntutan yang terlalu berat jadi yang pertama basic dua itu aja yang paling yang harus dibiasakan oleh parents-parents semua seperti itu. Oke, okay. Oke, ketika batasan tidak cukup, kapan harus mencari bantuan profesional? Jadi batasannya nggak cukup, kita udah usaha tapi udah terlanjur, gimana dong? Ya, saatnya mencari bantuan profesional seperti psikolog, konselor, terapi bicara maupun dokter psikiatri. Itu tergantung seberapa parah anak-anak dari parent semua ketertinggalan dari yang namanya uh, ketertinggalan dari yang namanya tumbuh kembangnya seperti itu. Apakah anak-anak parents di usia yang milestone ini sudah mampu uh, apakah anak-anak parents ini sudah bisa mampu misalkan tahap perkembangannya untuk anak-anak balita apakah sudah bisa mampu bertanya, mengeksplor dan juga hal-hal lain yang lainnya seperti itu. Terus habis itu apakah dengan usia anak-anak parents sekarang adakah ketertinggalan dari teman-teman sebayanya? Seperti itu. Apakah sudah, kalau misalkan untuk anak balita, apakah kosakatanya sudah sampai lebih dari 500 kosakata? Gitu. Atau kalau misalkan yang menantang dari, misalkan anaknya obesitas, lalu durasi layarnya tinggi, lebih dari 5 jam. Ternyata dia ternyata suka coding, tapi ya terlalu berlebihan natapnya, tidak ada jeda. Nah, itu juga bermasalah terhadap fisiknya. Nah, itu juga memang harus peka-pekanya kita sebagai parents, sebagai keluarga juga. Jangan menormalisasi hal-hal yang sudah terjadi negatif. Itu dia. Harus peka dan tidak menormalisasi hal-hal negatif. Karena dengan membiasakan untuk tidak menormalisasi hal-hal negatif itu membentuk kebiasaan baik yang akan terjadi pada selanjutnya. Jadi sehingga nanti kalau misalkan teknologi semakin bertambah canggih, semakin berkembang pesat dan anak-anak kita akan diwarisi dengan berbagai macam alat itu sudah punya fondasi yang kuat untuk kedepannya nanti. Seperti itu, Kak. Gimana parents-parents? Yeay, gimana nih parents nih? Kayak kalau ngeliat dari apa namanya
chat-chatnya tuh udah banyak banget yang mau Oh, bertanya kan. banyak banget ya, ramai banget itu. Banget, banget, banget. Tapi nanti sebelum kita nanti buka apa pertanyaan, aku ingin mengingatkan sekali lagi buat apa namanya para parents semuanya untuk yang belum bergabung nih di jadi member Be Well Community, yuk untuk sekarang join karena banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang tentunya khusus bagi Be Well Community member. Kemarin kita juga ada kuliah WhatsApp soal mental health, kemudian juga kita ada sharing-sharing informasi tentang soal school wellness, kemudian juga sharing tentang bagaimana nih soal biaya pendidikan dan juga Aduh. kesehatan anak. Nah, pokoknya intinya banyak banget kegiatan-kegiatan yang tentunya para parents semua yang baru bergabung, silakan kita akan nanti munculkan QR code-nya untuk para parents untuk bisa bergabung atau nanti juga akan di chat nih di chat itu akan dikirimkan link untuk bagaimana para parents bergabung di Be Well Community ataupun mungkin juga para parents semuanya Waduh. klik link bio Instagram dan juga follow Instagram Be Well di @bewellindonesia. Dan tentunya Be Well Indonesia itu apa sih sebetulnya? Be Well Indonesia itu adalah bagian dari United Nations yang bergerak di bidang konsultan sekolah dalam menjaga ekosistem di bidang school wellness dan juga student health. Nah, sekali lagi jadi aku mengingatkan buat para parents semuanya, yuk gabung karena banyak sekali informasi yang akan bisa didapatkan para parents tentunya di Be Well Community. Nah, sebelumnya sekali lagi terima kasih Mbak Prima untuk sharingnya. Kita sekarang nih akan buka kepada sesi banyak banget pertanyaan, tapi mohon izin sebelumnya kita karena waktu juga akan memilih tiga penanya terbaik yang nantinya para parents yang tiga pertanyaan terbaik ini akan mendapatkan hadiah dari tentunya dari Be Well Indonesia. Yang pertama saya ingin bacakan dari sebentar atas nama Mas Agustri. Mas Agustri, beliau menanya seperti ini, Mbak. Bagaimana pengaruh waktu layar yang berlebihan terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak? Dan apakah metrik yang digunakan untuk mengukurnya? Dan bagaimana peran orang tua dalam dan bagaimana peran orang tua dan pendidik dalam membentuk kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan juga positif pada anak? Silakan Mbak Wah, Prima. oke. Luar Ini biasa nih keren lengkap banget banget. pertanyaannya ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih durasi layar terhadap anak itu berpengaruh terhadap kognitif apa enggak, sudah pasti berpengaruh ya. Karena gini, tergantung anaknya umur berapa dulu. Parents-parents juga harus tahu untuk kebutuhan anak umur yang balita, 1000 hari pertama pertumbuhan anak, yang diperlukan tuh apa? Gitu. Kita nggak bisa serta-merta menjudge, aduh anak kita ini nih kognitifnya lambat gara-gara kebanyakan gadget. Belum tentu. Jangan-jangan sebenarnya untuk anak umur 3 tahun yang sudah memang baru dikenalkan gadget dari umur misalkan 2,5 tahun atau seperti misalkan 26 bulan, itu memang jangan-jangan itu memang caranya dia explore gitu. Jadi caranya adalah dengan parents menerapkan itu tadi, batasan. Untuk anak di bawah 5 tahun yang belum masuk sekolah TKA TKB itu harus diberikan ini ya pilihan batasan, karena Oke, kan anaknya kan udah bisa ngomong, udah bisa betul. menentukan pilihan Ya, ya. gitu. Dan untuk anak umur segitu tuh pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa saya dilarang? Kemarin Banyak pertanyaan, baik-baik aja, kenapa kenapa sekarang gitu ya? dilarang? Betul, ya. Jadi memang kalau untuk jadi orang tua itu memang kita harus pintar berstrategi. Oke, Jadi memang harus, kalau mungkin anaknya protes, dibilang ini untuk kebaikan kamu, karena kalau misalkan untuk anak seperti kamu kebanyakan gadget itu akan bisa menurunkan yang namanya kreativitas. Kamu Kenapa kreativitas turun? Karena kamu nggak explore kemana-mana, kamu nggak nyoba yang lain. Emangnya kamu nggak pengen nyoba yang lain? Ada loh hal seperti ini, ada loh hal seperti itu, ada loh apa ya, misalkan alat musik gitu, ada loh misalkan seperti olahraga yang seperti ini. Olahraga tuh nggak cuma lari, nggak cuma sepedaan. Ternyata ada loh olahraga yang seperti catur, ada loh olahraga yang ternyata kita nggak usah pakai alat bisa olahraga gitu. Jadi diajak anaknya berdiskusi juga. Jadi kita sebagai orang tua memang memang harus pinter-pinter berstrategi dan pinter-pinter untuk cari informasi terus
terus, apalagi dengan teknologi yang ada seperti itu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua tidak hanya sebagai apa ya, pembatas, tapi juga sebagai fasilitator terhadap anak-anak kita. Sehingga nanti ketika zaman bertambah banyak, canggih, jadinya anak kita sudah siap mau canggih apapun karena dia sudah punya basic yang kuat dari orang tuanya, dari parents-parents semua masing-masing. Wow, keren banget nih jawabannya luar biasa. Semoga Mas Agus terjawab ya Mas ya Semoga pertanyaan terjawab ya. jawabannya dari Mbak Prima. Selanjutnya aku scroll lagi tadi yang menarik perhatian juga dari Mbak Elta. Mbak Prima izin bertanya, apa saja dampak resiko jangka pendek dan juga jangka panjang jika penggunaan gadget pada anak tidak diawasi dengan benar oleh orang tuanya nih Mbak? Oke, ini makasih banget untuk pertanyaannya. Ini juga sebenarnya concern saya dari lama ya. Karena kayak jangka pendek, jangka panjang, yang memang orang tuanya sudah terlanjur nggak nggak perhatian, loss aja gitu. Karena mungkin ya ada risiko karena mungkin orang tua bekerja, ibu karir, dan yang pengasuhnya sendiri mungkin di rumah juga ya sudahlah karena saya kan di sini kan bekerja hanya untuk menjaga, memberikan mengasuh dan memberikan makan, kan saya nggak diminta untuk ngasuh ya anaknya. Nah, jadi itu loss, itu wajar. Jadi yang perlu dilakukan adalah ketika dengan sudah menyadari adalah dibentuk kebiasaan baru. Kita tidak apa ya, kita tidak munafik, kita bisa yang namanya salah gitu. Kita orang tua itu kan juga ada tepatnya salah ya, gitu. Ada kita kadang salah langkah dan ternyata itu berpengaruh, nggak apa-apa. Jadi mulai aja kebiasaan positif yang baiknya dulu. Jadi kalau misalkan memang kalau untuk jangka pendeknya pasti ada risiko. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, resiko jadi interaksi sosialnya berkurang, fokus berkurang, mudah sakit kepala, sehingga karena fisiknya terganggu juga, jadi suasana hati juga jadi lebih mudah berubah. Karena yang namanya suasana hati itu diatur oleh fisik dari lobus lobus apa namanya, lobus yang di belakang itu, gangnal. Nah, itu dari otak amfibi dan itu tuh mempengaruhi perubahan emosi. Seperti itu. Jadi untuk beberapa anak-anak yang terlalu lama menghadapi gadget, terlalu lama main gadget, terlalu lama di layar komputer, itu memang kalau sudah kelamaan, selain fokus berkurang, terus kemampuan untuk interaksi juga jadi berkurang, itu tuh akan menimbulkan yang namanya, kalau berkepanjangan, itu akan menimbulkan yang namanya adiksi atau ketergantungan. Dan itu akan nambah terus. Pertama cuma mungkin 2 jam, nanti 3 jam, terus-terusan. Jadi seharian. Akhirnya tumbuh kembangnya ketinggalan banyak. Akhirnya prestasinya menurun. Akhirnya tidak belajar, tidak mengeksplor, tidak mengupgrade ilmu-ilmu yang seharusnya dipunyai untuk anak seusianya. Jadi ketertinggalan banyak. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur, ya saatnya sadar. Tidak menormalisasi hal-hal negatif yang sudah terjadi. Di stop. Gitu. Saya cuma pesan bahwa sebagai parents kita salah nggak apa-apa, tapi jangan menormalisasi terus kesalahan yang ada. Seperti itu. Kalau untuk triknya, banyak ya sekarang triknya gitu. Kita disesuaikan juga dengan karakteristik dan keadaan anak-anak dari parents semua. Saya nggak bisa maksa salah satu metode, tapi yang jelas adalah yang tahu anaknya parents semua adalah ya parents sendiri. Jadi lakukanlah apa ya, segala solusi yang positif dicoba, karena nggak langsung sekali ketemu. Jadi semangat buat parents-parents semua. Okay. Semangat para parents. Mbak Elta, semoga terjawab ya pertanyaan, semoga terjawab pertanyaannya.
Dan yang pasti saya masih ada satu menanya lagi yang akan kita sampaikan di sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat 23 orang yang masih stay sampai sore hari ini dan yang kepilih tiga pertanyaan terbaik tadi akan mendapatkan giveaway atau hadiah dari Biwel Indonesia dan nanti untuk pemenangnya yang terpilih akan dihubungi melalui email oleh tim Biwel Indonesia. Dan pastinya sekali lagi teman-teman kita mau ngingetin buat para parents semuanya yang belum bergabung di Bewell Community untuk bisa join di Bewell Community Member karena banyak sekali sharing informasi soal school wellness, soal sharing biaya sekolah, pendidikan dan kesehatan dan pastinya banyak sekali informasi-informasi penting yang bisa para parents ikuti dan juga kemarin kita juga ada kuliah WhatsApp soal mental health yang sekarang pastinya mental health jadi isu yang pasti menarik juga untuk kita bisa saling bahas bareng-bareng. Nah, tentunya ada di Binar kali ini akan ada lagi binar-binar berikutnya yang tentunya akan membahas topik-topik menarik yang pastinya untuk bisa di-sharingkan ataupun yang berbagi informasi juga kepada para parents tentunya pada sore hari ini. Nah, ini pertanyaan terakhir yang saya akan bacakan dari Mbak Fauzia. Mbak Fauzia bertanya tentang gini, Mbak Prima. Mohon penjelasan Mbak Prima, bagaimana penggunaan teknologi di rumah dapat beradaptasi dengan kebutuhan anak yang mengalami gangguan belajar atau perhatian. Nah, ini gimana nih Mbak? Mungkin ada suggest ataupun kira-kira dari Mbak seperti apa? Ya, baik. Kalau memang untuk saran terhadap anak-anak yang memang sudah mengalami apa ya, masalah atau keterbatasan adalah yang seperti saya ungkapkan dari sebelum-sebelumnya adalah kemampuan anaknya itu disesuaikan dengan umurnya. Yang dibutuhkan apa? Kalau misalkan anaknya adalah kena interaksi sosialnya kurang, sosialisasi kurang, atau bahkan sudah didiagnosis dengan beberapa penyakit tumbuh kembang, itu mm, tidak usah berkecil hati, itu kita harus berstrategi dulu gimana caranya anak nyaman dulu dengan keadaannya saat ini. Karena kita nggak bisa berstrategi banyak-banyak kalau memang dari awal anaknya tidak aware dan tidak nyaman terhadap dirinya sendiri. Kita harus tahu dulu uh, strategi apa yang tepat itu tergantung anaknya, tergantung reaksi anaknya. Jadi memang kita sebagai parents harus rajin-rajin explore strategi, harus rajin-rajin explore berbagai metode. Kalau misalkan, oh, mohon maaf tadi apa keterbatasannya apa tadi dari pertanyaan? Kalau Apa? yang Ulangi ya. Tadi kan mohon izin penjelasannya Mbak Prima bagaimana penggunaan teknologi di rumah dapat beradaptasi dengan kebutuhan anak yang mengalami gangguan belajar atau perhatian. Nah, oh, tadi ada lagi tambahannya, apa tren terbaru dalam penelitian mengenai pengaruh waktu layar terhadap kualitas tidur anak? Ada itunya, oke. Mbak. Nah, Maaf ya iya, tadi iya, terlewat dikit. nggak apa-apa. Jadi kalau untuk anak-anak yang kesulitan belajar, itu kan kesulitan belajarnya itu ada berbagai penyebab ya. Bisa dari kehilangan fokus, bisa dari yang namanya ketidakmampuan untuk hal yang teratur, atau bisa jadi sebenarnya tidak mengalami yang namanya kesulitan belajar, cuma belum menemukan cara belajar yang cocok aja. Kadang kan apalagi ini ya, kurikulum yang terakhir, kurikulum Merdeka ya. Wah, Ya, itu kan Merdeka betul. sangat-sangat eh, sangat-sangat gimana ya? Agak melawan arus dari kita-kita yang dulu sebagai orang tua diajarin itu kan beda banget gitu kan. Belum ada Betul, betul. pondasi langsung diterjang gitu kan Ya. dengan berbagai kemampuan, terus ujung-ujung anaknya dibilang ini anak ibu kesulitan belajar karena tidak bisa aduh sedih banget saya dengernya ya. Kalau menurut saya adalah yang penting tahu dulu keadaan anaknya dan strateginya adalah tahu dulu kendalanya itu sampai mana. Kendalanya beneran kendala atau sebenarnya cuman beda sudut pandang aja sebenarnya guru sama orang tua sama anaknya. Jadi kasihan juga ya anak maunya belajar, misalkan ada beberapa anak yang kemampuan cara belajarnya ternyata auditori,
nggak bisa dia anak auditori disuruh baca dengan lama-lama, nggak bisa. Anak auditori yang belajarnya dengan cara mendengar dan memperhatikan itu biasanya didongengin, diceritakan, atau mengulang-ulang apa ya, hal-hal yang pembelajarannya sendiri seperti itu. Dan juga mungkin satu hal lagi yang berpengaruh adalah mungkin nutrisi juga berpengaruh ya. Jadi mungkin beberapa anak mungkin beberapa anak yang kebanyakan gula, sukrosa itu juga biasanya adalah anak-anak yang pasif karena dia hmm, nagih kan, sukrosa gula Hmm, itu kan nagih sehingga ya, membuat ya, ya, obesitas dan membuat apa ya, fokus juga jadi terganggu, ya. jadi rendah konsentrasi, dan itu berpengaruh juga. Jadi mungkin banyakin adalah makan makanan yang berserat, buah-buahan, dan juga seperti kayak yang mengandung asam folat tinggi seperti yang murah-murah aja, ikan, ikan teri, ikan kembung, ya. Atau tempe, tahu itu juga tinggi akan gizi. Jadi dimanfaatkan. Terus kalau juga untuk gadget ke depannya adalah dengan caranya adalah parents-nya juga harus screening ya. Jangan asal yang namanya, oh canggih nih aplikasi, download ah. Oh canggih nih aplikasi, kasih ah ke anak. Kita sebagai parents juga harus coba dulu ya. Ini kira-kira anak saya cocok nggak ya dikasih ini? Apa jangan-jangan nanti ketagihan gitu. Kayak misalkan anak mungkin SD ya, ini udah disuruh bikin laporan ngetik apa ya, cari ini apa ya. Kan ada tuh yang game yang ketik-ketik itu, yang kecepatan ngetik. Nah, itu berguna. Tapi ya dibatasin ya, misalnya, ayo kita latihan ngetik, misalnya sejam aja, sejam. Dan sejam itu nanti juga ini ya, di checklist gitu. Di checklist, oh pengembangannya sampai mana hari ini, sampai mana hari ini, sampai mana. Memang berat kalau memang sudah ada terkendala, tapi bukan berarti tidak bisa dibuat anak itu adaptif. Gitu. Kendala bukan berarti menjadi sebuah apa ya, penilaian negatif untuk selamanya. Enggak. Jangan-jangan sebuah kendala itu sebenarnya cuma lapisan atas aja. Kayak kalau gunung es itu cuma pucuknya doang. Aslinya kelihatannya di bawahnya itu sebenarnya ada apa gitu. Jangan-jangan sebenarnya ya yang seperti saya bilang tadi, ya sudah cuma nggak cocok aja cara belajarnya. Atau nggak cocok aja ternyata belajar duduk gitu. Atau nggak cocok aja gitu sama ternyata gurunya. Atau ternyata di sekolah dia sebenarnya keki aja sama temennya, digangguin terus gitu. Itu yang harus uh, apa ya, dieksplor sama anaknya sendiri juga. Seperti itu. Kalau untuk gadget pasti akan terus-terusan ini ya, uh, tambah canggih, tambah itu, apalagi produk tuh akan datang terus-terusan, apalagi dengan majunya AI. Kita yang sebagai orang tua yang harus coba dulu sebelum anak kita yang coba gitu. Wow, luar biasa banget jawaban di sore hari ini dari Mbak Prima. Semoga Mbak Fauzia terjawab ya Mbak pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Prima di sore hari ini. Tapi sekali lagi saya ingin ucapin terima kasih banyak buat para parents semua yang sudah bertanya, dan mohon maaf kita hanya pilih tiga karena juga karena keterbatasan waktunya juga di sore hari ini. Namun sebelum kita tutup acara hari ini, saya ingin sekali mungkin Mbak Prima sekali bisa menyampaikan closing statement di sore hari ini untuk para parents semuanya. Sebelum Mbak Prima closing statement, sekali lagi saya ingin mengingatkan buat para parents semuanya yang ingin ataupun yang belum bergabung di Bewell Community, silakan untuk bisa join sekarang. Bisa cek Instagramnya kita di Bewell Indonesia, yaitu @bewellindonesia, karena banyak sekali sharing informasi dan juga sharing-sharing kegiatan pendidikan ataupun tentang kesehatan anak yang bisa dapat parent access, tentunya menjadi member Bewell Community, dan silakan join, dan pastinya juga banyak sekali binar-binar lainnya nanti para parents bisa ikuti nantinya di tentunya di Bewell Community. Dan pastinya sekali lagi yang buat nanti buat yang tadi mendapatkan kesempatan untuk bertanya, kita akan memberikan giveaway. Nantinya pemenang akan dihubungi melalui email oleh tim Bewell Indonesia. Gitu. Baik, Mbak, silakan mungkin closing statement dari Mbak Prima di sore hari ini untuk para parents semua yang hadir di Binar sore hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk parents-parents yang udah hadir dalam webinar Be Well kali ini. Nah, saya
untuk uh, closing aja ya, penutup ya. Jadi untuk ilmu-ilmu yang kedepannya nanti ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa parents dapatkan dari kajian yang saya atau sharing-sharing yang saya berikan, saya ngucapin banyak-banyak terima kasih banget. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan itu bisa berguna dan bisa menjadi bekal buat parents maupun bahkan anak-anak parents ke depannya nanti. Jadi sih, kalau misalkan nanti dunia kita bertambah canggih, Indonesia bertambah canggih, sumber daya manusianya juga bertambah canggih, parents-parents semua dan anak-anak parents tidak ketinggalan, tidak takut, tidak gentar terhadap yang namanya kemajuan teknologi, kemajuan artificial intelligence, bahkan nggak akan takut dengan nanti bahwa teknologi akan menggantikan manusia, nggak akan takut karena sudah punya fondasi manusia lebih oke daripada teknologi seperti itu. Jadi parents-parents juga harus percaya diri dan terus belajar, terus eksplor terus ya. Dan semua ini berproses. Saya doakan semoga parents-parents terus berproses menjadi progresif, lebih baik, menjadi parents yang handal sampai ke anak-anak cucunya nanti. Nanti sampai diingat nanti sama anak-anaknya parents semua bahwa mama papaku keren gitu. Mama papaku keren, itu penting. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Anissa Prima atau Mbak Prima untuk sharingnya di sore hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih banyak buat para parent semua yang sudah hadir di Binar sore hari ini. Terima kasih banyak dan juga saya Fajar mewakili teman-teman BIWL Indonesia mengucapkan terima kasih untuk segala atensinya sampai sore hari ini. Dan sekali lagi ada link yang sudah disiapkan oleh tim BIWL Indonesia untuk para parent semua yang belum bergabung di BIWL Community. Silakan untuk bisa diklik dan untuk join dan tentunya sampai ketemu lagi di Binar BIWL Indonesia berikutnya. Saya Fajar dan juga Mbak Anissa Prima undur diri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. semuanya, parents. Bye.